Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Livia Nirmala, mahasiswi program studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait bangun ruang prisma di kelas 7. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bangun ruang prisma, di sini akan kita bahas terlebih dahulu apa sih bangun ruang prisma itu. Jadi, bangun ruang prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta sama bentuk dan ukurannya. Adapun macam-macam bangun ruang prisma sangatlah banyak sekali sesuai dari bentuk alasnya. Salah satunya yang pertama yaitu prisma segitiga. Disebut prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, seperti halnya pada gambar yang ada pada poin A. Disitu juga ketika prisma yang kita potong, ketika bangun ruang tersebut kita iris, maka akan menjadi sebuah jaring-jaring. Dan dari bangun segitiga tadi tersebut tersusun dari dua bangun datar. Yang pertama yaitu bangun datar segitiga sebagai alas dan tutupnya, kemudian ada juga bangun datar persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Begitu pula dengan prisma segi empat. Perbedaannya di sini terletak pada bentuk alasnya. Jika prisma segi empat, alasnya berbentuk segi empat. Dan semisal pun jika di sini kita potong, maka alasnya akan sama seperti halnya prisma segitiga, namun alas dan tutupnya berbentuk persegi. Dan selanjutnya yaitu ada prisma segi N, atau di sini dicontohkan yaitu prisma segi 6. Seperti pada penjelasan sebelumnya, prisma segi 6 terbentuk dari dua bangun ruang. Karena segi 6, maka di sini dia juga terbentuk dari segi 6 dan juga dari persegi panjang. Jadi kesimpulannya, macam-macam prisma ini tergantung dari bagaimana bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka akan disebut dengan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka akan disebut prisma segi 4, begitu juga seterusnya. Setelah kita bahas terkait macam-macam prisma, di sini akan kita bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur dari prisma. Seperti halnya pada gambar prisma segitiga di samping, yaitu ada prisma ABCDEF. Di situ prisma mempunyai sebanyak 6 titik sudut, yang antara lain ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, dan juga sudut F. Sedangkan untuk rusuknya, dia memiliki 9 rusuk. Apa saja yang meliputi rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk DE, rusuk EF, rusuk DF, rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Dan di sini dia mempunyai 5 buah sisi. Yang pertama, sisi berbentuk segitiga yaitu ABC, segitiga DEF, persegi ABED, persegi BCFE, dan persegi ACFD. Jadi di sini dia mempunyai 15 sisi yang meliputi 2 segitiga dan 3 persegi. Yang selanjutnya yaitu rumus-rumus yang ada pada prisma segitiga. Yang pertama yaitu ketika kita mencari rumus dari volume prisma. Inti dari rumus volume prisma di sini yaitu luas alasnya dikali dengan tinggi. Luas alas ini yang dimaksudkan adalah bagian bawah dan tutupnya. Oke, jadi seperti halnya materi yang telah kalian pelajari yaitu pada materi bangun datar, ketika akan menghitung volume prisma segitiga, maka di situ luas alasnya menggunakan luas alas segitiga. Luas alas segitiga yaitu kita hitung dulu luas alasnya segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi segitiga baru dikali tinggi prisma. Oke, jika akan mencari volume prisma segi 4 karena prisma segi 4 alasnya berbentuk segi 4, maka karena rumus volumenya tadi luas alas kali tinggi, maka di sini kita cari dulu rumus luas alasnya persegi, yaitu sisi dikali sisi baru dikali dengan tinggi prisma. Begitupun dari prisma belah ketupat seperti halnya pada rumus yang tertera menggunakan rumus belah ketupat untuk mencari luas alasnya. Kemudian ketika akan mencari luas permukaan prisma, yang namanya luas permukaan merupakan luas yang menyelimuti dari atau luas dari seluruh keseluruhan dari bangun ruangnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bangun ruang prisma terdiri dari 2 segitiga dan juga
3 sisi tegak. Maka dari itu di sini dihitung 2 kali luas alas yang berbentuk segitiga, kemudian dijumlahkan dengan keliling alas atau keliling tinggi. Keliling alas atau dikali dengan keliling tinggi ini merupakan penjumlahan dari ketiga luas persegi panjang. Nah, di sini disajikan satu soal untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait pengukuran prisma. Jadi contoh soalnya yaitu Ari akan membuat alat pengumpul sampah dari lempeng logam seperti hanya pada gambar berikut yang ada pada slide selanjutnya. Kemudian alatnya berbentuk prisma dan harga lempeng logam yang dibutuhkan sebesar 140.000 per meter kuadrat. Lantas berapakah biaya yang dikeluarkan Ari untuk membuat alat tersebut? Seperti halnya yang telah kita ketahui pada soal, di situ kita tulis lebih dahulu apa saja yang telah diketahui dan yang ditanyakan yaitu berapa biaya untuk membuat alat. Nah, untuk gambarnya diilustrasikan seperti gambar berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mencari biaya untuk membuat alat tersebut adalah mencari terlebih dahulu luas lempeng logam. Karena di situ berasal dari prisma segitiga, ada 2 sisi segitiganya, maka di situ akan kita cari terlebih dahulu 2 kali luas segitiga. Kemudian luas persegi panjang yang pertama. Luas segi panjang pertama ini merupakan yang berdiri, persegi panjang yang tegaknya, kemudian baru luas persegi panjang yang miringnya atau persegi panjang yang kedua. Kemudian kita substitusikan apa yang telah diketahui sehingga menjadi 2,5 kali alas kali tinggi, kemudian dijumlahkan dengan panjang kali lebar segitiga yang satu, persegi panjang yang satu, kemudian dijumlahkan dengan P2 panjang kali lebar persegi panjang yang kedua, sehingga diperoleh 2,5 kali 10 kali 26 dengan hasil 260 dan juga 28 dikali 10, maka ada 280 cm persegi ditambah dengan 28 dikali 26 ada 728 cm persegi, sehingga diperoleh 1.268 cm persegi atau setara dengan 0,1268 meter persegi. Setelah diketahui luas lempengnya, maka di sini kita kalikan terlebih dahulu dengan harga logam per meternya, yaitu 140.000. Kemudian kita cari harga keseluruhan dengan cara mengalikan luas lempeng dengan harga lempeng per meternya dan diperoleh harga 17.752 untuk membuat alat tersebut. Sekian pembahasan bangunan prisma pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.